semakin tidak terkendalinya kondisi di Malaysia, kita akan berbincang dengan Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia dan membuat pemerintah Indonesia mau tidak mau akan mempercepat pemulangan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bagaimana skemanya pemulangan ini? Bagaimana pula memastikan para pekerja migran yang pulang akan terbebas dari paparan corona yang kini sedang tinggi di Malaysia. Kami akan bahas hal ini bersama Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono, serta Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas Aiman. Pak Dubes, saya ingin ke Pak Dubes sebentar. Pak Dubes, ya. Semoga sehat selalu. Ini warga Indonesia juga, sehat. Termasuk juga staf KBRI di sana. Saya mendengar bahwa ada tingkat kelelahan dan kewalahan, ya dua kata ini yang kemudian terjadi di Malaysia, baik oleh pemerintahnya maupun para petugas kesehatannya. Benar demikian? Ya, itulah yang disampaikan oleh Pak Nur Hisam ya dalam laman media sosialnya. Memang ini yang terjadi karena sekarang ini dalam 3 hari terakhir itu jumlah yang sembuh itu jauh lebih sedikit dari kasus baru. Artinya ada penambahan jumlah yang sakit. Nah, pada hari ini juga diumumkan dibuka untuk menjadi relawan. Ya, ini saya kira juga dimaksudkan untuk memperkuat tenaga kesehatan yang tadi dikatakan sudah mengalami semacam kelelahan. Jadi sekarang ini mulai hari ini dibuka siapa-siapa yang ingin menjadi relawan petugas kesehatan. Kira-kira begitu. Sampai kemudian dibuka untuk masyarakat umum siapa saja? Ya, hari ini diumumkan, jadi silakan yang mau menjadi relawan untuk mendaftar ya sebagai petugas kesehatan. Bisa digambarkan Pak Dubes seberapa parah COVID di Malaysia? Ya, kalau kita lihat data 3 hari terakhir, memang kan lonjakannya cukup tinggi ya, di atas 7.000 dari 7.200, 7.400 dan hari ini meningkat lagi 7.857. Tahun lalu berapa biasanya? Tahun lalu sebulan lalu aja ada di kisaran 1.200, 1.500 ya bulan lalu. Jadi 7 kali lipat ya? Ya, memang lonjakannya yang sangat signifikan dan ini yang diantisipasi juga oleh pemerintah Malaysia. Selain membuka relawan, juga diumumkan hari ini 110 rumah sakit itu sudah siap untuk menampung pasien-pasien baru. Dan ini juga akan menambah kapasitas rumah sakit. Selain itu juga beberapa negara bagian juga membuka atau menambah kapasitas rumah sakit di daerahnya masing-masing. Iya, dan kemudian disampaikan tadi oleh pejabat kesehatan di Malaysia yang menyatakan bahwa harus bersiap akan kemungkinan terburuk. Apa yang dimaksud dengan kemungkinan terburuk? Ya, memang melihat kasusnya, ini saya kira yang dimaksud oleh beliau adalah kemungkinan diadakannya total lockdown seperti yang terjadi tahun lalu bulan Maret. Karena memang kalau kita lihat di media-media termasuk sosial media, tekanan masyarakat untuk dilakukannya total lockdown ini cukup kuat ya. Bahkan beberapa sultan seperti Sultan Johor pun mengusulkan agar dilakukan total lockdown seperti tahun lalu. Masalahnya kan sekarang seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin beberapa hari lalu, tidak bisa begitu saja karena ini dampak ekonominya akan sangat besar ya. Jadi harus ada keseimbangan lah antara life and livelihood ya, antara kehidupan dan bagaimana ekonomi. Masih pro dan kontra. Sekarang saja kondisi ekonomi di Malaysia anjlok. Ya, otomatis mengalami penurunan meskipun tidak setajam saat dilakukan lockdown tahun lalu. Ya. Tapi memang masih rendah lah ya, masih jauh lebih rendah dan yang dikhawatirkan kan kalau tren menaikkan ini terus meningkat. Yang akan menjadi ujian saya kira adalah bagaimana data minggu depan. Minggu depan ini saya kira akan menjadi krusial untuk mengambil langkah lebih lanjut. Apakah total lockdown, apakah lebih diperketat lagi, saya kira kita harus lihat data minggu depan. Iya, dan efeknya adalah 7.300, koreksi kalau angkanya salah Pak Dubes. Perkiraannya akan masuk ke Indonesia, pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia akan pulang ke Indonesia. Betul demikian? 7.300 itu angka yang sedang kita bahas yang dari depo-depo imigrasi ya. Tapi di luar itu masih ada warga kita yang memang ingin pulang ya. Ini pun tekanannya cukup besar ya. Kalau saya hitung selama 2021 ini yang sudah pulang itu sekitar 46.000. Tetapi yang masih ingin pulang itu jauh lebih banyak.
ya. Hanya persoalannya sekarang ini kan untuk pulang itu perlu yang namanya check out memo atau semacam exit permit lah. Nah, ini sekarang ini permintaan exit permit itu semua kantor imigrasi sudah penuh. Jadi sekarang ini kondisinya adalah warga negara Indonesia ini semacam terperangkap gitu ya, untuk pulang tidak bisa karena tidak adanya exit permit. Tapi nggak ada pekerjaan juga? Ya, itu juga masalahnya, pekerjaan pun semakin sulit. Saya sudah 2 hari lalu sudah menulis surat kepada Menteri Dalam Negeri Malaysia agar masa rekalibrasi atau kesempatan untuk pulang ini diperpanjang lah, karena harusnya kan dia akan berakhir 30 Juni, tapi sekarang pun sudah penuh ya untuk pendaftaran pulang. Tapi bagaimana mereka bertahan hidup sementara mereka tidak ada pekerjaan, nggak ada gaji, nggak ada penghasilan, Pak Dubes? Ya, mereka selama ini hidup dengan sisa-sisa tabungan yang masih ada ya. Tetapi kita setiap hari juga kita menjumpai banyak orang yang sudah tergantung pada temannya ya untuk hidup ya. Kita jumpai banyak yang sudah numpang hidup lah kira-kira begitu kepada temannya yang masih bekerja. Ini yang kita khawatirkan. Kalau terlalu lama tentu situasinya akan semakin mengkhawatirkan ya kalau tidak bekerja lebih lama lagi. Sekarang mungkin masih bisa bertahan dengan sisa-sisa tabungan lah ya. Mas Wahyu, Ya. ini kejadiannya memprihatinkan seperti buah si malakama. Kalau tetap berada di sana mereka nggak bisa bertahan hidup karena nggak ada penghasilan. Pulang ke Indonesia juga mereka belum tentu bisa karena tertahan di imigrasi. Belum lagi bicara soal potensi penularan di Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya kira usul saya adalah pemerintah itu harus melanjutkan ya. Dulu outreach ya, kita appreciate outreach. Waktu itu sudah mencapai 500 juta lebih ya untuk logistik. Saya kira dalam kondisi ini mungkin Pak Dubes bisa juga mengajukan ke pemerintah ke Jakarta untuk juga akan ada alokasi lagi untuk mereka. Karena seperti tadi yang disampaikan Bansos oleh maksudnya? Pak Dubes, bantuan logistik ya. Iya, iya. Nah, Jadi, apa yang seperti yang diberikan? dikatakan- Seperti waktu awal COVID tahun lalu waktu begitu ya? lockdown ya, waktu movement control order itu kan ada outreach yang dilakukan oleh teman-teman KBRI, juga relawan. Apa yang diberikan waktu itu Bung Wahyu? Waktu itu adalah bantuan pangan ya, bantuan pangan, Beras kemudian gitu? juga beras, kemudian mie, obat-obatan dan ya semacam sembako seperti itu. Tapi juga secara jangka panjang memang seperti yang juga tadi disampaikan oleh Pak Dubes, tapi mungkin kalau proposal yang diajukan oleh Migrant Care adalah harus ada relaksasi keimigrasian. Karena dalam posisi terperangkap, itu kadang-kadang teman-teman kita yang dokumennya sudah expire, itu selain terancam virus, juga terancam ditangkapi oleh polisi di Raja Malaysia atau oleh petugas imigrasi, dan mereka masuk lock up, dan di lock up itu sendiri mereka potensial untuk terpapar virus ini juga sangat tinggi. Jadi menurut saya juga harus ada relaksasi keimigrasian, karena banyak teman-teman yang ingin pulang itu karena juga dokumennya mau habis. Ya, jadi yang mana yang menurut Anda tepat? Karena kalau bicara soal bantuan artinya menahan mereka di sana dulu supaya jangan pulang ke Indonesia dengan potensi penularan. Tapi kalau yang kedua tadi disalurkan untuk kepulangan karena imigrasinya harus dibantu oleh pihak Indonesia supaya mereka bisa pulang. Jadi yang mana yang tepat? Ini kan dua kebijakan yang berbeda. Saya kira dalam jangka pendek ya, secara emergensi, outreach logistik tetap harus dilakukan. Tapi dalam jangka panjang, karena kan ini peristiwa ini tidak hanya terjadi 2 atau 3 minggu, mungkin berkepanjangan. Saya kira memang butuh langkah jangka panjang juga, langkah politik jangka panjang di mana harus ada desakan ya, relaksasi keimigrasian yang mungkin membuat teman-teman di sana mungkin nggak terlalu takut lagi untuk berhadapan seperti itu. Dan bisa pulang ke Indonesia. Dan bisa pulang ke Indonesia dengan prosedur yang tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Kita sendiri di Indonesia itu juga tidak boleh menstigma mereka, karena yang sekarang terjadi itu banyak stigma itu disampaikan bahwa mereka pulang membawa penyakit, virus seperti itu. Iya, meskipun juga ada kekhawatiran misalnya ada kasus pemalsuan
negatif COVID, ya, surat negatif COVID yang terjadi di Batam, yang kemudian diketahui di Batam, nggak tahu di mana pemalsuannya, apakah di Indonesia ataukah di Malaysia. Ini tentu hasil investigasi nantinya mungkin bisa disampaikan oleh Pak Dubes. Jadi bagaimana kemudian hal ini bisa dijaga, pulang ke Indonesia dengan aman dan sementara berada di Malaysia dengan logistik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Apakah itu mungkin? Ya. Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.